Pada kesempatan ide video hari ini, saya akan menjelaskan tentang strategi trading yang disebut top bottom. Ya, ini salah satu strategi yang ada di Elliott Wave modern. Ya. Ini sebenarnya di trader-trader lain menggunakan istilah lain. Ya. Hanya saya menggunakan istilahnya adalah istilah top bottom. Artinya apa di sini strategi top bottom itu adalah strategi pada saat harga berada di atas atau top, maka kita melakukan sell. Sedangkan pada saat harga ada di bawah bottom, itu kita melakukan buy. Pertanyaannya adalah itu definisinya ya. Nah, pertanyaannya kapan kita melihat bahwa itu dikatakan sebagai top ataupun kapan kita bisa melihat itu sebagai bottom. Sehingga kalau kita menemukan pergerakan harga di posisi misalnya salah satunya di top, maka kita bisa dengan mudah akan melakukan sell. Ya, terserah misalnya nanti strateginya akan berbeda lagi selnya. Ya, kemudian begitupun sebaliknya kalau berada di bottom misalnya di sini itu akan terjadi buy. Ya, seperti itu. Walaupun di sini strategi ini seperti sesuatu yang mudah yaitu top ya seperti ini. Oh lagi top di sini langsung sell, turun, ambil profit ya, terus lagi di bawah ini terus naik. Itu memang seperti itu. Tapi dalam prakteknya kalau kita melihat di sini betul ini mudah karena di sini kita berbicara masalah data historical ya. Tetapi pada saat berbicara pada pergerakan harga yang real di sini, maka kita tidak bisa tentunya kalau kita bicara topnya mungkin kalau di sini sudah bukan top lah, topnya kan di sini ya gitu ya. Tapi apakah di sini kita tidak melakukan strategi sell? Bisa saja kita melakukan sell ya. Tapi jelas bahwa itu di sini untuk di daerah dibandingkan di sini tentu ini bukan bicara masalah sell di top ya. Mungkin kalau kita penguatan dari sini sampai di sini areanya, maka ini bisa jadi nih bottom. Walaupun kalau kita lihat ke sini, ini bottomnya di sini. Nah, penentuan batasan-batasan seperti itu yang menjadi penting, ya top and bottomnya. Nah di Elliott Wave modern, ya di Elliott Wave teori itu kita bisa menentukan top atau bottomnya ya dengan akurasi yang cukup tinggi seperti itu ya top and bottomnya, ya. Nah, walaupun misalnya secara Elliott Wave-nya kita, misal katakan di sini sudah C misalnya, gelombangnya sudah C, sudah berakhir di sini, maka kita tidak semena-mena langsung melakukan yang namanya buy di sini. Tidak. Jadi kita harus ada strategi-strategi tertentu yang akan menunjukkan bahwa kapan menjadi strategi buy, bottom, atau sell di top ya. Oke, kita lihat di sini misalnya. Kalau kita mengamati seperti yang saya sampaikan tadi, kalau lihat dari sini ke sini, maka kita tidak akan bisa mengatakan top and bottom. Tapi kalau penguatan kita batasi dan kita pahami adalah bahwa kalau dibicara kita di Elliott Wave, ya, maka ini adalah merupakan sebuah daerah ya. Kalau kita menggunakan ya, saya cari kotak ya betul seperti itu ya. Saya matikan dulu. Maka penguatan kita di area sini, di area di mana harga bergerak naik turun. Naik, turun, naik ya. Dia melewati titik tengahnya katakan seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi penguatan di sini. Pengamatan di sininya adalah di time frame di dalam hal ini usahakan yang agak lebih besar seperti time frame 4 jam atau 1 jam. Ya, kalau daily mungkin agak terlalu lama, sebaiknya 1 jam ya maksimal sampai 1 jam. Kalau di 4 jam juga masih boleh lah ya. Ini seperti ini. Nah, apa lagi yang dilakukan untuk menentukan strategi top bottom ini adalah setelah kita menemukan ini maka kita definisikan area top bottomnya itu adalah di area sini. Nah, di area sini ya top bottomnya itu ya. Jadi di sini yang untuk area saya tandain merah ini maka top bottomnya kelihatan. Bottomnya di sini, topnya adalah antara di sini dengan di sini. Ya, jadi ada dua area di sini yang sudah bottom yang pertama lagi adalah di sini ya. Walaupun bottom ini dengan bottom ini yang lebih rendah. Begitupun dengan topnya ini dengan topnya ini nih.
Itulah yang dimaksud kita. Jadi kita mempunyai area pengamatan kita batasi adalah di area kalau orang bicara adalah korektif. Kalau di elite web model ini adalah area segmen genap. Ya, seperti ini. Dengan ditandai pergerakan harga ini adalah pergerakan harga yang sifatnya sejajar seperti ini. Ya. Nah, kalau ini kita sudah menemukan, maka yang langkah berikutnya adalah mengukur ketinggian dari, katakanlah yang paling tinggi, jangan yang paling tinggi di sini, ini kan berarti yang paling tinggi tapi paling rendah. Di antara ini dengan ini, tinggi yang paling rendah adalah yang ini. Ya, di sini. Begitupun yang bottomnya, ini bottomnya ada 2, 1, ini 2. Bottom ini dengan bottom ini tentu lebih rendah ini. Tapi kita ukur dari sini, ya, yang kita punya titik argumen kita ya. Ya, saya aktifkan ininya karena ini 1 bar kebetulan. Kita lihat di sini nilainya. Ini sekitar 144 11%. Ini 14,4. 14,4 di sini bahwa di top and bottomnya yang paling minimal di sini yang paling rendah di sini dan ini yang paling rendah di sini, maka adalah kenaikan sekitar 14,4. 14,4 poinnya sudah cukup bagus, maka kita akan melakukan. Jadi pilihlah area di mana pergerakan harganya itu adalah sekitar 10 poin, 10 pips lebih ya. Ini seperti ini 14 pips ya. Ya. Seperti itu. Artinya kalau 14 pip ini seperti ini, artinya kalau kita ngambil 10, ini kalau kita menggunakan katakan ada 10.000 lot, kita mempunyai 10.000 $10.000, maka kalau kita menggunakan 0,1 lot itu profitnya sekitar $100. Ini cukup bagus ya. Bagus ya. Hampir 1% atau 1,4% kalau dari sini ke sini. Nah, pada saat kita sudah menemukan seperti ini, maka kita lakukan adalah di time frame yang lebih kecil. Ya, katakanlah di 10 menitnya. Sepertinya di 1 jamnya kita harus kita aktifkan di visibility-nya itu di oke. Nah, seperti itu. Kemudian sama ini juga. Oke, kali ini udah. Oke, nanti kita lihat di time frame 10 menit. Nah, ini ya. Saya atur ulang lagi biar begitu. Biar terlihatnya agak lebih besar. Nah, kalau lihat di sini terlihat sekali. Ya, ininya adalah 14,4 pips ya. Maka kita lakukan yang namanya seperti di sekarang di sini, maka topnya adalah ini. Oke. Setelah kalau kita sudah menurunkan ke time frame yang lebih kecil, maka strategi kita memperbesar peluangnya adalah dengan cara melihat dari ganjilnya sebelumnya masuk dari mana. Itu dari turun ke bawah, ya turunnya. Pergerakan saja dari turun, ya ganjilnya dari turun. Sehingga arah ganjil itu adalah turun, maka di sini kita lakukan strateginya adalah sell. Ya, jadi di sini sell. Area sell. Jadi kalau misalnya kita masuk di sini, kita hitung lagi, ya. Kita hitung lagi sell terhadap area yang di sampai sini ya. Jadi kalau saya buatkan garis alat bantu ya, garis sinar horizontal yang ini kan, itu satu. Ini menjadi batasnya, sedangkan ini menjadi batas yang atas batasnya ya. Nah gitu seperti itu. Maka pada saat kita masuk misalnya sekarang di sini ya, masuk seperti ini, itu nilainya sekitar 7,6 ya, 7,6. Kalau misalnya Anda rasakan itu terlalu kecil 7,8, 7,6, 7 ya. Memang idealnya ini tadi lambat masuknya barangkali adalah sekitar 10 bagusnya ya. Tapi kalau misalnya Anda cukup bahwa 7,8 itu masih cukup, artinya kalau profitnya kita menggunakan lotnya adalah sekitar 1%, maka ini adalah keuntungannya sekitar nantinya adalah sekitar 0,7% ya kalau 10 poin kita 10 poin yang kita lakukan ya. Atau kita lakukan satu lot 1% lot ya, maka kita akan mendapat keuntungan sekitar 0,7% ya. Menurut saya sih cukup bagus ya, mendekatinya cukup bagus juga, bisa saja masuk seperti itu. Tapi kalau misalnya ini kita tinggalkan dulu aja yang di ini di USD Kanada ya,
dolar Kanada terhadap US ya. Kita tinggalkan dulu saja misalnya ya. Cara misalnya kita ingin menemukan yang di mana posisi sekarang terhadap posisi yang terendah yang di sininya adalah lebih besar. Kita lihat misalnya di yang lain, misalnya ini saya berhentikan. Fraktal juga tidak perlu. Nah, di sini. Sama seperti tadi, kita lihat di time frame 1 jam dulu. Ulang. Nah, ini kalau ini selintas kayak sepertinya ini terlalu areanya memang bisa jadi dari sini ke sini ya. Ini dari sini, ini A, ini B ya, seperti itu ya. Kalau berdasarkan area dari sini ke sini ya. Nah, kita lihat dulu dari sini ke sini ya, dari sini ya. Kalau kita bicara ke sini maka kita perhatikan bahwa ini ya, katakanlah dari sini ke sini 19,9. Wah, lumayan juga ya ini sebenarnya ya. 19,9. Lumayan ini 19,9. Oke, nggak apa-apa. Oke, 19,9. Jadi dan ingat masuknya itu yang ini, yang arahnya adalah negatifnya adalah ganjilnya adalah yang ini, yang tingginya dari sini. Sehingga strategi yang kita lakukan adalah sell. Nah, sellnya ini tadi sudah kita kasih tanda sama seperti tadi ya, area ini. Kemudian ukur ke area yang bottomnya di sini, ini adalah ini. Dan ini bottomnya ini ya, bottomnya. Sedangkan topnya ini bahkan cuma baru satu ya topnya. Oh, ini yang ini ya kita gunakan. Topnya. Oh, yang ini ya kita gunakan. Ini sekitar 17, oke, 17%. Mungkin kita buat garis batasnya. Kenapa yang kita gunakan yang bawah? Karena ininya yang naiknya adalah yang ganjilnya intinya yang sebelumnya masuk itu adalah naik ke atas, sehingga kita tandain yang ke bawah. Strateginya adalah sell ya. Sell. Nah, dari posisi sekarang selintas saja atau kita lihat ke time frame yang lebih kecil 10 menit misalnya. Dari posisi sekarang maka harganya itu adalah berada di range ya 4 ya, 4 gitu. Jadi jangan dulu masuk karena ini terlalu sempit ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah menyentuh ke sini, apakah kita melakukan buy? Saya sarankan jangan lakukan itu. Ya, strategi kita adalah melihat dari katakan tadi adalah segmen ganjil sebelum area merah ini, yaitu adalah naik. Gitu. Ini naik, maka kita strateginya adalah sell ya. Jadi, sedangkan sekarang harganya untuk daerah kotaknya ini adalah masih di bawah. Jadi kita tidak bisa masuk. Ya, sama. Walaupun di sini kita perhatikan bahwa harganya itu ya, bergerak berkisar memang cukup besar ya. Ya, kita 17 ya antara top bottom yang paling rendah ya. Atau yang paling rendah atau bottom yang paling tinggi di sini ya. 17 dan ini sedang menyentuh seperti itu. Jadi jangan masuk. Nanti kalaupun mau masuk kalau dia saat katakan naik di sini ya. Dan itu pun juga jangan yang pertama kali masuk tapi kata seperti ini nih kita perhatikan. Pada saat dia yang merah ini mulai kita bisa lakukan sell. Konfirmasi validasinya berdasarkan faktor harga seperti itu. Sama ini pun juga di Friends ini juga sama. Kita gunakan sekarang ke nah ini saya ganti dulu fraktalnya. Saya tidak perlu fraktal. Nah, ini seperti ini ya. Jangan daily, kita bisa 1 jam. Nah, ini. Nah, kalau ini memang walaupun top bottom tapi strateginya agak berbeda. Karena apa? Karena ini top bottomnya agak miring ya. Jadi kalau harganya itu agak miring malah terbalik. Nah, ini di sini. Nah, begitu ya. Ini agak miring, ya, top bottom agak miring, maka referensi masuknya bukan yang ini, tapi referensinya adalah arah dari pergerakan naik turunnya. Ya. Sama top bottom, tapi top bottomnya ya ini top, ini bottom, top, ini bottom, top, bottom. Memang nanti target ininya agak susah memang ya. Kita harus menggunakan strategi yang agak lain ya. Di antara ini misalnya yang katakanlah turun naiknya ini mana yang paling kecil. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kalau kita perhatikan misalnya kalau dia di sini sudah mendekati ke sini maka strategi untuk
buy cukup hati-hati ya, kenapa? Karena topnya ada kemungkinan agak di bawah. Tapi kita ukur saja. Nah, paling enak dia menggunakan adalah yang ini. Menggunakannya sebagai batasnya. Menggunakan bukan ini tapi saya Fibonacci ya. Nah, ini kanal Fib. Nah, itu ya. Jadi kalau kita menggunakan ini, ya kita tarikkan. Maka yang menjadi batasnya itu adalah kanal Fib itu sendiri. Ini saya letakkan di menit ya. Jadi seperti ini karena dia arahnya ke atas, maka kita akan lebih banyak untuk buy, lakukan buy. Ya, lebih banyak buy. Dan ini pun juga harus cukup hati-hati karena udah di ujung, tapi nggak apa-apa. Kita lakukan buy, kita udah sampai di bawah. Nah, ini ke bawah. Nanti kalau pada saat dia naik ke 25% di sini, menyentuh 25%, maka kita buy-nya di sini di 25% ini ya. Biar terlihat memang harus kita turunkan saja time frame-nya. Nah, ini seperti ini. Time frame-nya ini kita lihat harganya yang dari sini. Dari sini ke sini lurus, kita bandingkan saja. Sorry, arahnya mungkin agak naik ke atas biar. Yang 25 sama 75-nya kita bandingkan, maka ini nilainya nah ini sekitar 19. Cukup bagus ya di sini ke sini sekitar 19%. 19 pips. Jadi kalau kita masuk di sini satu saat ya kita masuk ke sini, maka taking profitnya adalah sekitar pada saat menyentuh garis ini. Itu ya. Jadi hanya ini Australia dolar terhadap US dollar yang bisa kita saat ini bisa masuk ya, bisa masuk. Kita tunggu di sini pada saat dia menyentuh di sini, maka kita lakukan buy. Ya, 1 2 3 kalau kita lakukan buy. Ini juga sudah bagus ini 1 2 ya. Bottom-bottomnya, top-topnya untuk area sini ya sudah terbangun di mana harganya buyernya mulai menguat sehingga batas bawahnya bottomnya kembali naik, batas atasnya sell dengan sellnya di sini naik juga ya. Ini kita tunggu menyentuh satu kali, nanti dia akan turun dulu harga ya, baru yang keduanya kalau bar lagi menyentuh lalu kita melakukan buy seperti itu ya. Jadi itulah tekniknya ya. Jadi beda-beda, agak berbeda setiap menemukan pergerakan harga. Tentunya ini saya mengambil kesimpulan dari situ, mengambil strategi seperti itu dikarenakan memang dari perilaku secara Elliott wave-nya gitu ya. Perilaku gelombangnya di Elliott wave-nya ya, seperti ini. Memang kalau kita lebih tahu lagi, lebih detail lagi terhadap harga ya, terhadap polanya, misalnya seperti ini menjadi A, B, C, ini X, A, B, C, D ya. D di sini, maka ada pergerakan harga sampai di sini. Yang mesti hati-hati kalau misalnya sudah tahu Elliott wave-nya, maka kemungkinan dari sininya itu kalau lihat dari sini adalah dia akan bergerak turun lebih besar. Kenapa begitu? Karena di time frame yang lebih besarnya lah yang menyebabkan seperti itu. Nah, ya. Jadi ya cukup hati-hati. Nah, udah di bawah ya. Ke time frame H4-nya juga udah. Nah, nih ya. Nunggu ini naik ke atas. 1 bar lagi ya, 1 jam lagi. Atau kalau time frame 10 menitnya. Nah, nih ya. Ini 1 A, B, C, D, tunggu dulu. Ini pasti akan turun lagi dulu. 1 bar yang berikutnya adalah turun di bawah di sini ya. Itu. Oke. Saya cukupkan sampai di sini dulu metode strategi top and bottom. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di komentar. Jangan lupa Anda like, subscribe dan share video ini. Sekian, terima kasih.